Ya, shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Shalom untuk keluarga saudara. Shalom untuk kesehatan saudara. Shalom untuk masa depan saudara. Dan shalom untuk segala hal, mujizat-mujizat yang terjadi dalam kehidupan saudara. Ya, kita akan beribadah, merenungkan dari hari-hari ini apa yang sudah terjadi. Sekarang New Creation Church mulai ibadah offline di Singapura, dan setelah 2 tahun lebih pandemi, ya, kita mendengar pesan yang terpenting setelah pandemi sebenarnya. Ya, jadi selama pandemi ada yang kehilangan pekerjaan, mungkin bisnisnya atau ya tempat ibadah ya seperti GCB ya, penghasilan, atau ada kehilangan teman atau keluarga yang pulang ya. Bahkan beberapa orang memiliki pikiran-pikiran yang negatif atau pikiran-pikiran yang lumpuh gitu. Jadi salah percaya, tidak lagi memiliki opini yang baik tentang Tuhan. Ya, kami sendiri, saya sendiri dan keluarga juga misalnya mengalami ya GCB, Gereja Ciptaan Baru, tempat ibadahnya sekarang ya kita harus mulai lagi kalau nanti offline. Ya, 2 ipar saya meninggal selama 2 tahun kemarin pandemi. Ya, kami juga sempat mengalami giliran atau arisan Omikron ya beberapa bulan yang lalu. Ya, tetapi di samping itu kami juga melihat banyak hal-hal yang baik ya. Selama pandemi anak-anak kami lulus, dapat kerja, dan semua Tuhan dalam kendali Tuhan. Ya, dan apa yang kita perlu dengar hari-hari ini, kita melupakan yang di belakang dan mengarahkan diri kepada yang di depan. Saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara boleh like, subscribe, dan share, menjadi bagian dari kami untuk memberitakan Injil. Ya, saudara boleh lihat nomor telepon juga ya di layar Gereja Ciptaan Baru, mungkin di bagian akhir. Saudara, hari-hari ini sangat penting ya. Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru. Sama-sama katakan sesuatu yang baru. Ya, kalau Tuhan buat sesuatu yang baru setelah pandemi, tentu sangat amat sangat luar biasa. Ya, jadi bagi saya ini pesan yang luar biasa, pesan yang sangat penting. Ya, kita melupakan yang di belakang, mengarahkan diri kepada yang di depan. Ya, kita tahu biar gimana juga Tuhan itu menjadi barisan bagian belakang kita, juga dia jejaknya mengeluarkan lemak di depan kita. Ya, Yesus di depan kita. Jadi kita nggak boleh lumpuh ya, atau mogok gitu, atau putus asa ya, kecewa, atau bahkan nurunin standar ya. Banyak orang nurunin standar karena ketika dia percaya absolut mutlak, dia ngerasa oh kok terjadinya nggak kayak begitu. Nah, saudara, kita belajar ya, kita kenapa nggak nurunin standar ya, tapi kita press on gitu ya. Press on tuh disebutnya dalam bahasa kita tuh mengejar ya, untuk tetap lay hold atau mencengkram panggilan yang tertinggi dari Yesus ya, atau mencengkram Yesus, pegang kuat-kuat ya, karena sebenarnya kita yang dipegang oleh Tuhan ya, karena kita yang dipegang. Nah, kita akan mulai dari Yesaya 43 ayat 18 sampai 19 ya. Sama-sama katakan Tuhan membuat sesuatu yang baru ya. Kalau dalam Yesaya, Nabi Yesaya berkata Tuhan membuat sesuatu yang baru sekarang sudah tumbuh ya, sekarang ya. Mari kita baca firman-Nya, firman Tuhan ya. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Jadi Tuhan ketika dia membuat new thing, hal yang baru, Tuhan katakan ya jangan ingat-ingat yang lalu. Ya, lupakan.
Ya, jangan lagi ingat-ingat, bahkan hal yang purbakala bicara juga ada orang ingat-ingat hukum Taurat lagi. Ya, kembali kepada perjanjian hukum Taurat. Ya, atau mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Itu hal-hal yang purbakala. Ya, kita tahu ya bahwa kita hidup di zaman perjanjian yang baru, sama-sama perjanjian baru. Perjanjian baru tuh Injil apa? Injil kabar baik kasih karunia. Ya, Injil Kristus itu kabar baik kasih karunia. Ya, atau Injil damai sejahtera, Injil Shalom, Shalomnya Kristus, damai sejahtera. Amin. Ya, 19. Lihat. Jadi kita tidak lagi memandang kepada kegagalan atau masa lalu atau yang lumpuh atau yang negatif yang sudah terjadi, tetapi lihat. Ya, lihat apa saudara? Aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Ya, Tuhan yang menumbuhkan, Tuhan buat yang baru. Nah, belumkah kamu mengetahuinya? Kalau belum tahu ya sekarang tahu, saudara. Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Ya, kita tahu Yesus itu jalan, kebenaran, dan hidup. Dan jadi kita melupakan masa lalu, kita menjalani hidup berserah. Ya, sudah lewat. Menjalani hidup berserah artinya bukan pasrah, tapi berserah. Nanti kita akan terus dalami hal-hal ini, ya, dan membuat jalan yang baru di padang gurun. Ya, jalan yang penuh bahagia, gitu. Jalan yang damai sejahtera walaupun di padang gurun. Nah, jalan yang baru, jalan Yesus. Ya, dan sungai-sungai di padang belantara. Ya, sungai juga bicara air. Air bicara apa? Kemakmuran finansial. Ya, jadi mungkin ada orang kehilangan bisnis atau pekerjaan di masa lalu. Di masa pandemi misalnya. Ya, jadi kita start baru. Ya, di reset. Sama-sama kan di reset, ya. Di reset ulang gitu. Setiap hari baru. Ya, kita melupakan masa lalu dan Paulus katakan apa? Ya, dia juga Rasul Paulus di dalam Filipi 3 ayat 12 sampai 14, ya. Kita baca ayat-ayat ini, tapi kita tahu ya Paulus juga mempunyai masa lalu yang kelam. Walaupun dia ahli Taurat, orang Farisi bahkan ya levelnya. Murid Gamaliel, ya, orang terpandang, orang yang memiliki surat izin membunuh murid-murid Yesus, orang-orang Kristen, jadi teroris. Jadi masa lalu yang buruk. Nggak ada yang baik karena dia murid orang terpandang dari orang Farisi. Tolong buka mic. Ya, tetapi dia juga orang yang menjadi teroris ya bagi orang Kristen, umat Tuhan. Bayangin ya kalau dia hidup dalam penyesalan, dia udah bunuh Stefanus ya misalnya. Nah, itu bisa membuat dia menjadi lumpuh. Ya, tapi apa yang dia katakan ini yang kita mau pelajari ya, bahwa bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna ya, melainkan aku mengejarnya. Ya, mengejar itu press on. Ya, sama-sama kalian press on. Ya, mengejar. Nanti kita akan juga dalami. Kita tuh mengejar. Itu bukannya sekali lagi bukannya work ya. Kalau aku dapat menangkapnya, ya jadi mengejar untuk lay hold, menangkap ya, atau bahkan bahasa Inggrisnya lay hold itu mencengkeram. Sama-sama katakan mencengkeram atau pegang teguh. Ya, press on tuh ya, to take hold, to took hold, ya pegang teguh. Balik nih. Nanti aja ya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Jadi karena kita udah ditangkap. Nah, kita press on tuh artinya apa? Ya, mungkin kalau seperti orang pacarannya putus terus ya udah patah hati, terus frustrasi, lumpuh. Bukan begitu. Tapi kan orang bilang apa? Move on. Nah, ini lebih daripada itu. Ya bukan hanya sekedar move on, tapi mengejar, ya, lari. Ayat 13-nya coba lihat. Ya, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggapnya bahwa aku telah menangkapnya. Ya, kita melihat ke depan itu melihat
mengejar. Ya, mengejar apa nanti kita lihat ya, panggilan tertinggi tentu saja. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Sama ya di dalam kitab Yesaya. Jadi melupakan, nggak ingat-ingat lagi yang telah lalu. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku. Yang di depan apa? Ya masa depan. Sama-sama katakan masa depan. Ya, nggak apa-apa baca dulu ayat 14-nya, nanti kita ulang ya. Dan berlari-lari kepada tujuan. Nah, ini ya, berlari-lari kepada tujuan, yaitu tadi press on ya, untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya, panggilan surgawi itu artinya kita tahu kenapa kita hidup, karena masih ada highest calling itu namanya ya, panggilan surgawi buat hidup kita. Jadi caranya apa? Lupakan ya. Ada divine reset, ada reset ya, di reset ulang secara ilahi. Ya, firman Tuhan kan juga bilang, kasih karunia Tuhan atau rahmat Tuhan selalu baru tiap pagi. Ya, jadi ketika kita mencengkram, press on, lari dan pegang ya kepada Yesus, artinya kita, kalau yang kita sedang pelajari menjalani hidup berserah ya, itu kan let go, melepaskan gitu, melepaskan yang lalu atau melepaskan khawatir. Nah, ini juga melepaskan kelumpuhan-kelumpuhan, pikiran-pikiran negatif, kehilangan-kehilangan. Ya, tadi saya cerita ya bahwa saya juga kehilangan 2 ipar saya. Dan beberapa adik saya juga kena COVID misalnya, dan kemudian mengalami hal yang kurang baik. Tapi ya udah lepas. Tapi bukan hanya lepas, mengarahkan diri kepada yang di depan, pegang kuat-kuat Yesus. Ya, jadi lay hold itu mencengkram itu pegang kuat-kuat. Ya, jadi take hold itu mencengkram ya. Kita bukan menyangkali atau bohong tentang masa lalu yang terjadi, bukan ya. Saya juga tadi ceritakan, kami juga sekeluarga ada sempat kebagian arisan Omikron ya, positif. Tapi kalau kita itu melupakan dan memegang yang di depan, mencengkram Yesus, apa yang Yesus bilang? Oh, direstorasi saudara. Ya, jadi kita jangan percaya misalnya sempat kena positif misal Omikron, terus ya udah deh paru-paru saya rusak deh, kapasitasnya kurang. Bukan saudara, kita nggak ngurangin bahwa kita memiliki tubuh yang berkualitas, dimudahkan lagi, hidup berkualitas. Kenapa? Karena kita punya janji Tuhan, firman Tuhan restorasi 120%. Ya, sama-sama katakan restorasi 120%. Kayak yang mengalami kehilangan finansial atau bisnisnya, usahanya, percaya Tuhan buka, tadi dikatakan jalan yang baru di padang gurun, sungai-sungai di padang belantara, ada ide-ide baru. Itu namanya kita memiliki pikiran favor atau favor minded gitu ya, pikiran kemurahan cuma-cuma itu. Favor minded ya, bahasa Inggrisnya lebih enak ya. Jadi ada supply Tuhan more than enough. Ya, kita sering kali harus diulang gitu ya. Ya, coba waktu itu nggak kena. Wah, coba sini nggak meninggal. Wah, coba usaha saya nggak ini. Ya, if only. Jadi hidup dengan kelumpuhan masa lalu, bukan saudara. Atau karena sekarang mengalami keterpurukan mungkin, atau hal-hal yang kayak kelihatan mundur, terus gimana kalau what if gitu ya, khawatir masa depan. Bukan, kita hidup now, sekarang. Tuhan bilang sekarang Tuhan buat sesuatu yang baru. Yang percaya katakan amin. Ya, kenapa? Yesus kasih karunia selalu baru setiap pagi, di reset lagi. Yang percaya katakan amin. Ya, dan saudara, juga kelumpuhan itu seringkali orang-orang banyak yang takut di PHP. Saya udah bilang kok, ya kan, oleh biru-biru sudah sembuh atau apa. Pokoknya saya memiliki kesehatan Kristus. Kena juga, terus merasa di PHP gitu. Enggak saudara.
Ya kalaupun saudara, misal saya aja lah sempat sakit, saya katakan Kristus tetap kesehatan saya. Tuhan Yesus telah menanggung memikul sakit saya. Dan oleh bilurnya saya sudah sembuh. Dan saya terima kesembuhan, saya menerima restorasi Tuhan. 120% lebih banyak. Saudara tahu ya, bahwa Tuhan itu disebutnya God of Hope. Tuhan pengharapan, dan pengharapan di Alkitab itu adalah pengharapan pasti. Elpis. Elpis itu positif, expectation of good. Ya, atau kepastian, certain expectation of good. Jadi kepastian absolut mutlak kalau kita memiliki Tuhan pengharapan. Sama-sama katakan Tuhan pengharapan. Ya, Yesus pengharapan saya. Dia juga Raja Shalom, Shalom saya. Amin. Luar biasa ya. Jadi lanjutnya ayat yang 2 Korintus 12 ya. Tuhan, Paulus juga katakan gitu kan. Jadi gini, Paulus katakan, tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Ya, my grace is sufficient. Sebab justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah, saudara jangan memandangnya ya udah kamu hidup sengsara-sengsara atau sakit penyakit. Orang seringkali nganggap Paulus begitu. Enggak, Paulus sapu tangannya aja menyembuhkan orang. Ya dia nggak sakit, tetapi ada utusan iblis seperti duri dalam daging itu, kemanapun dia berada berusaha menyerang. Nah, firman ini bukan berkata, udah kamu disiksa begitu, yaitu kasih karuniaku cukuplah, lu terima yang standar rendah aja. Bukan, saudara. My grace is sufficient. Jadi kasih karunia itu kan super abound atau sangat banyak, banget besar. Itu cukup melampaui semua masalah. Saya selalu katakan ya, persoalan itu atau perkara atau masalah itu bukan masalah kalau ada jalan. Saudara punya hutang 50 juta, kalau nggak bisa bayar, ya tetap berat. Tapi mau 500 juta atau 500 miliar sekalipun, tapi kalau uangnya 1 triliun ya bisa bayar. Nggak ada masalah. Nah, kasih karunia Tuhan itu cukup. Ya, cukup artinya bisa mencukupi. Amin. Ya, jadi nggak perlu takut ya. Justru kita juga di restorasi, tapi saya bilang. Ya, ketika kena Omikron, orang bilang, paru-parunya kapasitasnya rendah. Enggak. Ya saya secara praktis, misalnya secara praktis. Ketika saya lari-lari, ya saya bilang, saya menerima kekuatan baru 120%. Lebih kuat dari sebelumnya. Kalau saya dulu kemarin lari misalnya pace-nya 7, sekarang 6 misalnya. Ya, pace itu menit per kilometer. Jadi 1 kilometer berapa menit ya. Saudara, itu contoh aja. Nah, apakah iya saudara. Nanti saudara kan lihat ya. Jadi kebaikan Tuhan itu real. Sama-sama katakan kebaikan Tuhan real, nyata. Ya. Nah, bagian kita apa? Ya jangan lupa. Maksudnya jangan ingat-ingat. Maaf ya, terbalik. Bukan jangan lupa. Jangan lupa Yesus, jangan lupa firman. Ya, tapi jangan ingat-ingat ya. Bahasa Ibrania tuh zakar ya. Ya, jadi atau ingat-ingat tetap diomongin, ya saya udah gini sih, ya negatif gitu ya. Ya saya bagaimana mau mulai lagi, usaha saya mah udah hancur. Ya, atau dimension terus, dicerita terus. Ya, kayak radio rusak. Tapi kita metanoia, berubah gitu. Jangan tinggal di situ terus, saudara. Ya, tapi move on. Ya, tinggal di dalam penyesalan. Ya, kesehatan saya mah udah payah. Saya udah tua lagi. Ya, kemarin udah sakit, lumpuh saya. Nggak begitu, saudara. Ya, kalau saudara lihat ya, mata saya yang kiri nggak ngelihat ya. Karena pernah ablasio pada beberapa puluh tahun yang lalu.
Tetap aja saya bilang, ya, saya memiliki mata Kristus. Tetap aja saya bilang, sebagaimana Yesus di surga, punya mata yang terang, demikian mata saya di bumi. Tetap aja saya bilang, ya, oleh bilur-bilur Yesus saya telah sembuh. Tapi Pak, itu kan menyangkali kenyataan. Oh bukan, saya tetap perkatakan. Ya, sekarang apapun keadaannya, apapun situasi sekarang, ya saya tetap melakukan seperti normal aja. Saya bisa setir, saya bisa olahraga, saya main apa ya, tetap sama, saudara. Ya, karena kita pakai pikiran Kristus. Sama-sama katakan pikiran Kristus. Dan pikiran Kristus itu nggak mengajak kita berpikir gelap gitu, atau berpikir negatif, atau berpikir kelumpuhan tadi ya, lumpuh gitu, putus asa, atau ya udah dead end deh, udah jalan buntu. Nggak begitu, saudara. Coba kita baca Filipi 4 ayat 8. Ya, jadi kemarin kena Omikron, saya tetap bilang, saya dapat restorasi 120%. Lebih kuat, lebih cepat. Speed and power. Kalau orang olahraga bilang speed and power, ya. Kita tetap dimudahkan. Jadi akhirnya, saudara-saudara, kata Rasul Paulus ya, nasihatnya semua yang benar. Apa yang benar ya? Yang benar. Kita memiliki kebenaran hadiah misalnya, itu yang benar. Ya, bahwa sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi, itu yang benar. Ya, tapi kan kenyataannya yang benar kita tetap pikirkan ya. Semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan atau goodness dan patut dipuji, semuanya positif nggak? Positif. Pikirkanlah semua itu. Ya, pakai pikiran Kristus. Sama-sama katakan, saya pakai pikiran Kristus. Ya, untuk melawan pikiran negatif. Ya, kita nggak menyangkali, tapi tadi kita jangan ingat-ingat lagi. Udah buang aja. Saya nggak ingat lagi, udah gitu. Ya betul, sebulan yang lalu saya, istri saya, anak-anak kena Omikron positif. Tapi udah lewat, saya tetap sebut kesehatan Kristus, tetap kesembuhan Kristus. Sembuh, ya minta, ya percaya 120% dari sebelum sakit. Ya, jadi jangan pakai pikiran cara-cara dunia atau kecerdasan diri ya disebutnya, atau hikmat manusia. Ya, jangan menilai dengan itu. Ya, saudara, sekali lagi ya, kalau saya bicara begini, orang selalu khawatir atau takut di PHP gitu. Tuhan nggak PHP kita, saudara. Masalahnya Tuhan cuma lihat gini, adakah iman di bumi gitu. Ya lagian bukan iman saya, iman Kristus. Iman Kristus gimana Pak? Saya percaya bahwa Yesus percaya bahwa dia kepala, saya tubuhnya, misalnya. Gimana? Saya percaya bahwa Yesus percaya bahwa Bapa memberikan kepada saya kesehatan Kristus. Amin. Ya, jadi kita hanya press on. Ya, mengejar dan lay hold, ya, mencengkram Yesus. Lay hold on Jesus. Ya, pegang, cengkram terus. Ya, let go, lupakan yang sudah lalu. Berlari, ya, mengarahkan diri. Ya, tadi Pastor Lian menyampaikan kesaksian dari leader, dia kan pemimpin sekolah minggu di New Christian Church ya. Ada leader sekolah minggunya mengalami kematian bayinya, saudara, yang usia 2 bulan. Ya, tapi alih-alih dia berpikir, kenapa Tuhan, why, kemudian frustasi, enggak. Ya, tetapi melupakan yang di belakang, ya, mengarahkan diri kepada Yesus dan pegang Yesus, cengkram Yesus. Ya, 2 bulan kemudian, ya, bayinya meninggal bulan Januari, pada bayi 1 bulan katanya. Ya, 2 bulan kemudian dia hamil secara supranatural. Ya, bulan Desember, setelah 9 bulan kemudian lahir anaknya. Dan sekarang ada 2 anak.
Nah, itulah contoh restorasi 120%. Amin. Ya, atau kehormatan yang double. Nah, kita mengarahkan diri kita kepada itu, saudara. Itu namanya mengarahkan diri kepada Yesus. Pengharapan kita kepada Tuhan, pengharapan itu. The Lord of Hope. Ya, sekali lagi sama-sama saya katakan bahwa kebaikan Tuhan itu nyata. Ya, mungkin nggak bisa dijelaskan, saudara. Ya, tetapi kita lepaskan aja, lupakan yang di belakang. Ya, memiliki opini yang baik tentang Tuhan. Ya, jadi nggak mempertanyakan terus gitu, atau menurunkan standar. Ya, sorry itu saya beberapa orang saya dengar ya dia nurunin standar. Ya Tuhan memang kasih saya setelah sakit Omikron atau sakit A, sakit B, oh emang paru-paru yang lemah atau jantung ya emang jantung saya sekarang begini. Itu seizin Tuhan, itu karunia yang Tuhan berikan. No, saudara, tidak. Atau yang sudah jatuh, perusahaannya tutup atau bangkrut atau menjadi hutang. Oh emang Tuhan izinkan saya hidup di dalam kekurangan keuangan. Nggak begitu, saudara. Nggak begitu ceritanya juga Rasul Paulus tadi. Aku melupakan yang di belakangku, ya atau di dalam kelemahanku kuasa Tuhan nyata. Tuhan memberikan nyata gitu, nyatanya bahwa kasih karunia itu melampaui apa yang dia bayangkan. Contohnya gimana, Pak? Rasul Paulus misalnya mengalami, kan dirajam tuh, ditimpukin 3 kali, saudara. Kalau orang dirajam pakai batu pada zaman Rasul Paulus, ya mati, minimal geger otak, saudara, berdarah-darah, hancur. Tapi ketika yang merajam dia pergi, dia bangun. Bukan lari, balik lagi ke kota memberitakan Injil. Mungkin dia bukan tambah-tambah, dia ceritakan, tuh lihat kan, kalian rajam saya nggak mati. Tuh Yesus hebat, hidup kan, nyata. Dia memiliki kehormatan 2 kali ganda, saudara. Haleluya, sama-sama katakan ya. Jadi cengkram Yesus itu, cengkram ya, lay hold. Ya tadi pegang, ya tadi kan apa dikatakan kita ini press on, ya berlari, mengejar dan pegang cengkram Yesus, ya bersandar pada kemurahan kebaikannya saja. Nah, jadi itu yang terjadi, amin ya. Jadi press on itu juga dioko artinya ya, move on atau move forward. Seperti kita lihat ya sekali lagi ya, Filipi 3 ayat 14, press toward the goal ya, kita mengarahkan ini, berlari-lari kalau bahasa Indonesianya kan, kepada tujuan, the goal, tujuan. Ya, memperoleh hadiah yaitu panggilan surgawi. Lihat bahasa Inggrisnya. Ya dari Amplified ya, the prize, the upward call of God in Christ Jesus. Saudara, kalau makanya ada orang dulu tanya sama saya, Pak Melki, kalau orang dibawa kasih karunia nggak percaya mahkota dong, atau nggak percaya reward dong, nggak percaya hadiah atau hadiah lah, reward ya. Oh percaya. Kalau gitu usaha sendiri dong, kan hasil usaha sendiri baru dapat hadiah. Oh bukan, modalnya Yesus. Sama-sama saya katakan, modalnya Yesus. Firmannya mana? Segala sesuatu dari Yesus. Melakukannya oleh Yesus. Segala sesuatu dari Yesus, oleh Yesus. Bagi Yesus. Artinya apa? Untuk kemuliaan Yesus. Ketika Yesus dimuliakan melalui kita, ya kita ikut terbawa. Itulah yang disebut panggilan surgawi. Amin. Ya. Jadi mata kita tertuju nggak kepada hadiah atau tadi goal atau prize tadi? Tertuju. Amin, ya. Jadi kalaupun kemarin kena COVID, ya jangan jadi lumpuh atau stop. Saya mah terlalu tinggi tuh Pak Melki, dimudahkan lagi, sehat terus. Buktinya Pak Melki sakit. Enggak, saya nggak mundurin loh sedikit pun juga loh. Ya by grace ya, saya nggak kurangin, saya tetap dimudahkan lagi.
Ya kalau kemarin sakit gimana? Ya kan saya terima kesembuhan Yesus. Dan saya terima kesehatan 120% restorasi. Mau apa? Ya, jangan sampai mogok jadinya. Ya, tapi tetap mencengkeram. Ya, bersandar kepada Yesus. Mencengkeram, tadi dikatakan apa? Highest calling, panggilan tertinggi. Saudara, hidup di dunia ini panggilan tertinggi. Kalau iblis lempar jeruk, Tuhan buat jadi jus jeruk. Ya, jadi kita jadi orang optimis karena Elpis gitu. Karena tadi Elpis tuh, karena Tuhan adalah Tuhan pengharapan. Ya paling orang nggak suka dengar gitu kadang-kadang. Ya mungkin iri ya. Karena mereka memandang dari diri bukan dari supply. Saudara dan saya memandang dari supply. Amin. Ya misalnya contoh. Lazarus mati kan 4 hari di kuburan. Kan udah bau. Mungkin paru-paru, jantung, semua jaringan-jaringan tubuhnya udah meleleh. Udah busuk, udah bau. Kan? Tapi ketika Tuhan Yesus katakan, Lazarus bangkit, keluar. Kira-kira dia keluar, terus matanya udah copot, telinganya udah tuli, tangannya lumpuh. Begitu apa enggak? Enggak dong. Dia terima semua baru, saudara. Dari ujung rambut sampai ujung kaki baru. New things. Ya. Karena satu tetes embun favor atau kemurahan itu sampai dengan 10 tahun kerja. Inilah yang disebut tadi sungai di padang gurun, saudara. Itu finansial, keuangan. Saudara nggak usah takut selama krisis atau pandemi kan terjadi krisis. Keuangan juga, inflasi. Ya, saudara, Tuhan akan memulihkan saudara dengan favornya satu tetes. Itu lebih banyak dari 10 tahun kerja, saudara. Amin. Ya. Jadi Yohanes 17 ayat 3 katakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Nah, jadi kita mengenal dong Tuhan. Nggak berubah Tuhan. Kasihnya nggak berubah. Kalau Tuhan bilang saya Allah pengharapan, yang pasti pengharapan nggak berubah. Dan mengenal Yesus Kristus yang Kau utus. Saudara, artinya apa? Ketika kita mengenal Dia yang benar, ya, kita pasti diberkati. Sama-sama katakan pasti diberkati. Kenapa? Karena kita akan menjadi berkat. Amin. Pasti, saudara. Ya, jadi sekali lagi pegang kuat-kuat. Artinya mencengkram tadi ya, lay hold itu mencengkram ya. Jadi melupakan, terus kita mengarahkan diri, berlari, mengejar ya, move forward, ya, move on atau press on, dan memegang, mencengkram karena kita sudah juga dipegang oleh Yesus tadi dikatakan kan, ya. Nah contoh Israel di Yosua 6 ayat 1 sampai 5. Ya kita tahu ya Israel itu sempat ketika di Kades Barnea ya, sempat boleh dibilang cuma 2 yang percaya bahwa mereka masuk, yang lain tidak percaya. Dan Tuhan bilang ya gara-gara itu yang gak percaya akan mati di padang gurun 20 tahun ke atas. Dan yang orang yang gak percaya yang mengintai bahkan hari itu juga ditelan bumi. Nah sekarang kita bicara Yosua dan Kaleb. Dia bisa kecewa gak? Mana katanya Kanaan. Buktinya sama-sama keliling-keliling di padang gurun. Di padang gurun mereka diberi makan, saudara. Mana? Roti hidup, Yesus. Nah ketika mereka akhirnya 40 tahun atau ditambah 5 tahun ya masuk Yeriko, sampai Yeriko. Nah kita baca sekarang. Ya dalam pada waktu itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Saudara mungkin sekarang hari-hari ini kita lihat semua pintu tertutup. Misalnya saya, ya gereja GCB, seolah pintu tertutup. Saya nggak mau tahu, yang berperang Tuhan.
Ya, seolah-olah semua jalan buntu, tertutup. Tapi Tuhan bilang suruh masuk, gimana? Ya tetap maju. Tadi kan dikatakan ya, press on, maju. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Nah, makanya lihat ya, Tuhan pasti buka jalan. Ketahuilah, ya, tahu nih, dikasih tahu. Aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini serta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Padahal saudara, tembok Yeriko itu terkenal tembok yang sangat tebal dan sangat tinggi, 2 lapis. Kereta kuda bisa 2 jalur gitu jalan di paling atas temboknya. Secara manusia bisa nggak? Nggak bisa. Tapi cara Tuhan gimana? Ayat 3. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah engkau harus perbuat 6 kali lamanya. Ini gambaran apa? Ya mereka keliling bawa tabut imam, bawa sangkakala. Ikuti aja. Jadi itu gambaran apa? Ikuti aja tabut. Tabut itu gambaran apa? Yesus. Amin. Sangkakala gambaran apa? Firman, suara firman. Firman, sangkakala bicara apa? Sangkakala bicara tanduk itu dari binatang yang disembelih diambil tanduknya. Korban, karya sempurna Yesus. Itu yang saudara dan saya dengar. Firman, kebenaran, sama-sama katakan kebenaran. Wah, nggak bisa deh, berat deh, usaha lagi. Udah zaman gini, perang, krisis, minyak aja mahal. Sekarang minyak udah murah lagi karena presiden udah umumkan nggak boleh ekspor. Nah saudara, ayat 5. Ya, apabila sangkakala tanduk domba yang panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, jadi ada firman. Kode firman, amin. Ya. 4 dulu ya. 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut ya. Jadi sangkakala firman, tabut Yesus. Yesus dan karyanya sempurna, tetap ya. Tapi pada hari ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang imam meniup sangkakala. Tetap ya kan? Ada firman, ada firman. Saudara seperti hari ini dengar firman. Atau saudara, ya jangan saudara ya. Ada orang-orang Kristen bahkan lumpuh tadi. 5. Ya, apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak nyaring. Artinya apa? Kita perkatakan firman yang sama, bersorak firman. Amin. Maka tembok kota itu akan runtuh. Mau tertutup gimana, Tuhan yang buka, bahkan setembok-temboknya runtuh. Kalau bangsa itu harus memanjat, masing-masing langsung ke depan. Diduduki nggak Yeriko? Diduduki saudara. Diduduki ke Kanaan belakangan. Diduduki semua. Amin. Ya, jadi sekalipun Yeriko tertutup, ya kita tetap maju. Sama-sama kan maju. Ya, press on. Lihat, cengkram terus, pegang Yesus, firman-Nya. Ya, saya mewarisi Kanaan, sama-sama katakan. Tempat perhentian Tuhan. Pegang terus. Berlari-lari masuk Kanaan tadi. Ya, makanya dibilang kamu harus bersorak dan harus maju ke depan, ya. Harus memanjat masing-masing langsung ke depan. Press on. Ya, karena tabut Tuhan ya berjalan di depan. Ya. Ini ark kita. Saudara rasakan kasih Tuhan sekarang. Setelah kita melalui 2 tahun lebih pandemi, kita merasakan kasih Tuhan. Kita merasakan Tuhan membuat sesuatu yang baru di depan kita. Tuhan membuat kita menduduki Kanaan. Ayat 5 bagian B ya. Bagi Dia yang mengasihi kita, Yesus ya. Dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya. Rasakan kasih Tuhan. Nikmati berkat-berkat yang baru di depan setiap hari. Amin. Saudara yang mendengar rekaman ini dan saudara putus asa mungkin, lumpuh,
kecewa, gak bisa bangkit. Saudara, bukan kebetulan saudara mendengar firman Tuhan ini. Ada Yesus yang saudara bisa pegang janjinya. Pasti bisa cengkram. Saudara bisa melupakan semua yang di belakang saudara. Yang mengarahkan diri, berlari ke depan. Ada new thing, hal yang baru yang Tuhan sediakan buat saudara. Dan saudara berkata, saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ini waktu saudara. Saudara boleh ikuti saya berdoa. Katakan, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Yesus telah mati buat saya, dibangkitkan untuk pembenaran saya, pembenaran, ya, dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Yesus. Sekarang saya adalah anak Tuhan yang dikasihi, paling dikasihi. Kerajaan surga adalah milik saya. Saya melupakan yang di belakang. Saya mengarahkan diri, berlari-lari ke depan, mencengkram Yesus. Percaya penuh ada masa depan yang luar biasa yang Yesus sudah bayar. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.